Yo guys, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi nih di edisi yang kedua tentang pembahasan matriks materi yang ada di TPS kuantitatif UTBK ya. Untuk video pertamanya, silakan kalian cek di deskripsi ya. Di situ ada linknya, silakan tonton dan pelajarin. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Untuk sesi yang kedua, kita akan bahas 5 soal lagi ya. Kita langsung saja bahas ya soal tentang matriks yang ada di TPS kuantitatif UTBK. Kita langsung bahas ya, nomor 6 nih. Nomor 6 ini kita diberikan sebuah matriks A dan matriks B. Mereka berordo 2 ya, 2 kali 2. Berarti si A itu nanti akan punya determinan ya, si B juga akan punya determinan juga. Karena ordonya 2 kali 2 ya enggak? Nah, kalau kita diberikan sebuah matriks ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3, terus mereka bentuknya perkalian gitu ya. Ditanyanya determinan dari perkalian A kali B gitu ya. Dan kita tahu bahwa A itu sama B bisa 2 kali 2 atau bisa 3 kali 3. Nah, kalau kita tahu bahwa mereka itu bisa 2 kali 2, ya, A sama B bisa 2 kali 2, atau A sama B bisa 3 kali 3, itu bisa kita urai jadi determinan A kali determinan B. Jadi kita nggak mesti harus kali dulu matriksnya ya. Bisa langsung kita cari sendiri-sendiri. Determinan A berapa, determinan B berapa, itu sifat yang ada di determinannya enggak? Salah satu sifat yang ada di determinan. Sehingga bentuk persamaan yang ada di soalnya nih ya. Ini persamaan yang ada di soalnya, karena bentuknya perkalian ya. A dikali B inverse sama dengan minus 2 ya. Lebih lengkapnya, determinan A dikali B inverse sama dengan minus 2. Nah, karena perkalian, kita bisa jabarin jadi determinan A, ya enggak? Determinan A dikali determinan B inverse sama dengan minus 2. Berarti kan kalau B inverse itu bisa kita balik enggak? Seperti video yang sebelumnya, kalau determinan B inverse jadi seperdeterminan B gitu kan. Sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, determinan A berapa? Determinan A itu kan tinggal dikali enggak? AD min BC, jadi X ya. Dalam kurung misalnya ini X dikali X plus 2 dikurang sama X dikali 1 min X. Gitu kan ya? Terus dikali 1 per determinan B ya. Determinan B itu bisa kita cari di sini ya. Determinan B sama dengan 3 kali min 1 dikurang ya AD min BC enggak? Dikurang 1 kali 2. Berarti min 3 dikurang 2 jadi min 5 kan ya? Jadi determinan B itu min 5 di sini min 5 nih. Sama dengan minus 2. Nah, nanti ini bisa kita kali ke sana ya. Min 5 kali min 2 kan jadi 10 ya, pindah ruas. Oh, berarti ini X dikali X kuadrat ya enggak? Terus tambah 2X. And then min X dikali 1 min X enggak? Terus min X dikali min X plus X kuadrat. Sama dengan 10 ya, min 5 kali min 2 10. Nah, ini kita bisa gabung ya, X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Terus 2X ya, 2X dikurang X maksudnya, tambah X. 10-nya pindah jadi min 10. Sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorin, cuma kita curiga ya, di sini bentuknya ya, familiar juga ya. Kalau 1 X1, di mana X1 sama X2 itu adalah solusi dari persamaan 2X kuadrat tambah X min 10 ya, sama dengan 0. Nah, ini kan 1 X1 tambah 1 X2. Ini bisa kita samain penyebutnya ya. Kalau pecahan samain penyebutnya. Paling gampang nyamain penyebut, kita kali X1 kali X2 gitu ya. Terus ini kamu kali silang ke sana kan, X2 ditambah X1, enggak? Ingat rumus penjumlahan akar-akar ya. Vieta ya, min B per A. Ya, kalau penjumlahan tuh min B per A, kalau perkalian C per A. Nah, A-nya kan sama-sama di bawah. Bisa kita smackdown nih enggak? Habis nih. Tinggal min B per C ya. Tinggal min B per C. Sama dengan min B per C. Ingat ya, B itu koefisien X, C itu konstanta. Jadi min koefisien X-nya 1 ya. Per C-nya min 10 ya. Oh, jadi min ketemu min jadi plusnya enggak? 1 per 10. Jawabannya ya, 1 per 10. Yang A jawabannya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Ingat rumus Vieta ya, ditambah itu min B per A, dikali itu C per A. Tapi kalian juga bisa sih, ini kemungkinan bisa difaktorin ya. Kalau difaktorin itu jadi 2X min 2 dan 2X plus 2 ya, sama X
kebalik, sorry. Ya, ini kebalik. 2x plus 5 maksudnya gitu ya. 2x plus 5 sama x min 2. Ya, ini kalau difaktor nanti dapat x-nya sama dengan min 5 per 2 ya. Anggap aja ini x1. And then x2-nya sama dengan 2. Boleh ya, boleh difaktorin atau boleh pakai rumus ini juga. Ya, nanti kan sama saja. 1/x1 tambah 1/x2 gitu ya. Berarti min 2 per 5 ditambah setengah. Nanti hasilnya 1/10 juga. Sama juga, boleh ya. Silakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa difaktorin ya, kita nggak mungkin pakai rumus ABC ya. Jadi kita pakai sifat-sifat yang ada di Vieta ya enggak. Ditambah itu min B per A, dikali itu C per A ya. Gitu ya. Oke, kita bahas soal nomor 7 nih ya. Soal nomor 7 ini bukan matriks 2x2 dan juga bukan matriks 3x3. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara seperti nomor 6 tadi ya, dipisah nyari determinannya. Karena si A sama si B itu nggak ada determinannya. Karena determinan itu cuma ada di 2x2 dan 3x3 ya. Di matriks persegi ya. Ini bukan matriks persegi ya. Nah, berarti mau nggak mau kita harus kali dulu baru cari determinannya. Nah, soal ini menggunakan determinan karena ada syaratnya matriks singular ya. Singular itu bukan ular bernyanyi ya, tapi singular itu artinya tidak punya inverse ya enggak? Tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Tidak punya inverse itu berarti determinannya 0 ya. Ingat ya, syarat singular atau tidak punya inverse itu determinannya 0. Ya, determinannya 0. Nah, berarti kita harus cari dulu A transpos dikali B ya. A transpos dikali B. A transpos dikali B. Di video sebelumnya, saya sudah pernah bahas ya. Kalau A transpos itu berarti baris kali kolom. Baris jadi kolom, kolom jadi baris enggak. 2, 1A nih ya. Yang tadinya, yang tadinya baris pertama, 3, 1, 1 jadi kolom pertama, baris pertama jadi, kolom pertama jadi baris pertama gitu ya maksudnya. Terus 2, 1A jadi baris kedua ya. Ya. Kolom pertama jadi baris pertama, kolom kedua jadi baris kedua gitu ya. Terus dikali sama matriks B ya. A3, 1, 1, 2, 1. Nah, ini kita kali, ingat ya, perkalian matriks baris kali kolom, baskom ya. Baris kali kolom, berarti sama dengan, kalau kita kali, 3A ya. 3 kali A, 3A tambah 1 tambah 2 ya enggak? Gitu kan ya. Ya, 3 kali A, 3A tambah 1 tambah 2, jadi 3A tambah 3 di sini. Terus kalau baris pertama kali kolom kedua, 9 tambah 1 tambah 1, jadi 11 ya enggak? Terus baris kedua kali kolom pertama, 2A tambah 1 tambah 2A, oh jadi 5A tambah 1. 4A tambah 1 ya. 4A tambah 1. And then yang terakhir, baris kedua kali kolom kedua. Jadi 6 tambah 1 tambah A, jadi A tambah 7. Nah, determinannya harus 0 nih. Ingat ya, rumus determinan AD min BC berarti 3A tambah 3 dikali A tambah 7 dikurang 11 dikali 4A tambah 1 sama dengan 0 ya enggak? Nah, ini kalau kita kali pelangi, 3A kuadrat, and then 21 ditambah 21A ditambah 3A jadi 24A ya enggak? 24A, terus tambah 21, min 44A ya, min 11 sama dengan 0. Berarti 3A kuadrat, 24A kurang 44A jadi min 20A ya enggak? 3A kuadrat, min 20A, 21 kurang 11 jadi plus 10 ya enggak? Sama dengan 0. Nah, kan pertanyaannya 3A kuadrat min 20A. Di sini ada tuh 3A kuadrat min 20A, ya enggak? Oh, jadi 3A kuadrat min 20A sama dengan, ini pindahin ke sana ya, jadi 0 kurang 10 jadi min 10. Nah, ini jawabannya, min 10. Ya, kan pertanyaannya 3A kuadrat minus 20A, ya, sama dengan min 10, ya. Ini sama dengan min 10 berarti. Gitu ya, jadi kita mencari bentuk yang sama dengan pertanyaannya.
Oke, ingat ya perkalian matriks baris kali kolom, ingat transpose ya, ingat determinan ya, itu cuma ada di 2 kali 2 sama 3 kali 3 ya. Pokoknya matriks persegi. Ini bukan matriks persegi, makanya harus dikali dulu baru dapat matriks perseginya. Oke. Kita lanjut ya ke pembahasan yang nomor 8 untuk sesi kedua ini ya di pembahasan matriks TPS kuantitatif. Pertanyaannya determinan dari B dikali A inverse berapa? Yang pasti begini, karena ini bentuknya kalau A itu kali B ya, terus A itu punya determinan, berarti kan A sama B ini nanti pasti 2 kali 2 ya enggak? Karena si A punya determinan, terus ini hasilnya 2 kali 2. Jadi si B itu juga 2 kali 2 pasti. Nah, karena ini 2 kali 2, bisa dijabarin determinan A kali determinan B sama dengan gitu ya, saya pakai matriks ya. Saya pakai determinan. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan dari 2002 ya enggak? Kan perkalian boleh satu-satu. Determinan A 2 dikali determinan B. Ini berarti 4 kurang 0 ya enggak? Jadi 4. Ya. Determinannya kan tahu kan ya, AD min BC ya. Oh, berarti determinan B sama dengan 4 bagi 2 ya, 2. Ini determinan B-nya nih. Ya, ini determinan B-nya. Nah, kita mau cari yang ini ya, determinan dari B dikali A inverse. Nah, karena perkalian terus dia masing-masing punya determinan, kita bisa pecah ya, determinan B dikali determinan A inverse. Nah, berarti sama saja determinan B dikali 1 per determinan A. Ya, kalau di inverse kan bisa dibalikin enggak determinannya enggak? Determinan B berarti 2. Determinan A itu 2, jadi 1/2. Nah, 2-nya smackdown, dapatnya enggak? 1 jadi jawabannya. Ini jawabannya ya, determinan B dikali A inverse ya, itu sama saja 1. Seperti itu ya. Kita lanjut ya ke nomor 9. Ini saya tutup. Nomor 9 ini dari persamaan ini ya, persamaan determinan, kita bisa tulis determinan A sama dengan, nah ini sudah saya singgung di video pertama ya, kalau bilangan skalar ya, dia boleh keluar dari determinan tapi dipangkatin sama ordonya ya, ordo matriksnya. Nah, A sama B itu matriks 2 kali 2, makanya si 4 itu kalau keluar jadi 4 pangkat 2 ya enggak? Ini ordonya enggak? Ordo matriks A dan B. Ya. Dikali determinan A dikali determinan B inverse. Gitu maksudnya. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini juga berarti kan A sama B di inverse ya. Ini juga di inverse ya. Karena itu dalam kurung. Jadi A sama B di inverse. Determinan A berapa? Determinan A itu bisa dicari. Determinan A ya. Determinan A itu sama dengan 2 kali 4, 8 ya. 8 dikurang A ya. 8 dikurang A. 8 dikurang A ya. Jadi determinan A itu 8 dikurang A. Sama dengan 4 pangkat 2, 16 ya enggak? Dikali, ini kan pangkat min 1 nih. Karena inverse ya enggak? Pangkat min 1 kan ya. Berarti 1 determinan A ya. Jadi 1/8 min A. Dikali determinan B inverse berarti 1/4 ya enggak? Nah, 4 sama 16-nya bisa saya sedikit smackdown ya. Tinggal 4 di atas. Ini 8 min A kali ke sana jadi 8 min A kuadrat. Sama dengan 4 kali 1 kali 1, 4 ya enggak? Oh, berarti 8 min A sama dengan, ya akar dari 4 jadi plus minus 2 ya enggak? Dapat ya, kalau kita pakai yang positif, 8 min A sama dengan 2. A-nya berarti harus 6 ya enggak? 8 kurang 6 kan 2 ya enggak? Terus yang negatif, 8 min A sama dengan minus 2. Berarti A-nya harus 10 ya. 8 kurang 10 kan minus 2. Nah, pertanyaannya adalah, maka hasil kali semua nilai A, ini ada 2 nilai A, semuanya dikali. Oh, berarti A1 kali A2 gitu maksudnya ya. Ini A1-nya misalnya, ini A2-nya. Ya, 6 kali 10, 60. Ya, ini jawabannya, 60. Ya, jadi kita pakai sifat determinan untuk menyelesaikan persamaan determinannya. Yang penting kalau bilangan skalar atau konstanta itu boleh keluar dari determinan, tapi dipangkatin sama ordo matriksnya ya.
A sama B itu order 2 kali 2, makanya 4 pangkat 2, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kita bahas soal terakhir nih. Soal terakhir. Soal terakhir ini katanya, ya, anggap aja ini matriks M, ya. Anggap aja ini matriks M. Matriks M. Jadi, kalau di statement ini bilangnya, jika A adalah inverse dari matriks M, oh jadi A itu sama dengan M inverse. Gitu ya, A itu sama dengan M inverse. Terus katanya di sini, ya, A dikali XY sama dengan sepertiga gitu ya. 1/3 gitu maksudnya hasilnya. Nah, kita mau nyari XY ini. Berarti kita bisa pakai persamaan matriksnya enggak? Kalau A kali B sama dengan C, kalau kita mau nyari B-nya, berarti A-nya pindah ruas di inverse enggak? Tapi letaknya harus tetap di kiri. Jadi A inverse kali C, ya. Itu kalau persamaannya seperti ini. Kalau persamaannya bentuknya dibalik, B kali A sama dengan C, ya. Karena sifat matriks itu nggak komutatif perkaliannya, jadi harus hati-hati kalau pindah, jadinya B sama dengan C dikali, ini A pindah jadi tetap di kanan. A inverse enggak? Gitu. Nah, sehingga ketika saya mau nyari XY, A-nya saya pindahin, dia jadi XY sama dengan A inverse dikali 1/3. Nah, saya butuh A inverse. Ya, kalau begitu ini saya inverse saja. Kedua ruas di inverse. Ya, kedua ruas di inverse. Berarti kedua ruas di inverse, A jadi A inverse. M inverse di inverse jadi M, ya enggak? Balik lagi. Oh, jadi A inverse itu diganti sama M. Ya, jadinya nanti ini persamaannya XY sama dengan M dikali 1/3. M itu yang mana? Kan ini M, ya enggak? Oh, jadi diganti saja langsung. 1/3 dikali min 1, min 3, 4, 5, gitu ya. Dikali sama 1/3. Nah, ingat, baris kali kolom. Ya, baris pertama kali kolom pertama. Jadi hasilnya nanti di sini ya. Sama dengan 1/3. Min 1 kali 1, min 1 ya. Min 3 kali 3, min 9. Jadi min 1, min 9, min 10. Ya, 4 kali 1, 4, 5 kali 3, 15. Berarti 4 tambah 15, 19 ya enggak? Jadi, nanti sama dengan min 10/3 ya, masuk ya. Dikali 1/3 jadi min 10/3. Ini masuk, jadi 19/3. Seperti itu. Akhirnya dapat nih, X-nya itu min 10/3. Oh, berarti 2X, ya 2 kalinya. Jadinya min 20/3 ya enggak? Sedangkan Y-nya 19/3. Gitu ya. Oh, berarti 2X tambah Y. 2X tambah Y sama dengan berapa? min 20/3 ya. 2X itu min 20/3 ditambah 19/3. Jadi min 1/3. Ini jawabannya. Jawaban akhirnya min 1/3. Oh, berarti B jawabannya ya. Seperti itu ya. Penjelasan untuk video yang kedua ya, tentang matriks, soal-soal matriks di TPS kuantitatif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, nantikan video selanjutnya ya, tentang bab-bab yang ada di TPS kuantitatif. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih semuanya.